Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifin bihikmatika wansur alaina rahmatika wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila muallif hadzal kitab ad-da'i ila Allah Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. إن الله ينفعنا بركته وأنواره وأسراره وعلومه ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعليك أيها الأخ الحبيب بتقوية يقينك kelawan nguatakan yakine sira wa tahsinihi lan bagusi yakin. Fa innal yaqina moko satuhune yakin iku idza tamakkana nalikane kokoh apa yakin minal qalbi saking ati wastaula lan nguasai alihi ing atase ati sara mongko dadi apa al ghaib sesuatu kang ora nampak samar ka annahu kaya satuhune qalb syahadatun iku nyakseni. Wa inda dzalika lan ing dalam mengkono-mengkono yakin yaqul ngucap sapa al-muqinu isim fa'il wong kang anduweni yakin kama kaya barang kala wis ngendika sapa Ali karramallahu wajha yaiku Sayyidina Ali karramallahu wajha law kushifal ghita lamun toh disingkap apa al-ghita ututup masdatu mongko ora tambah ingsun yakinan ing yakine ingsun. Jadi pesan dari Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad pengarang kitab ini, kita diharapkan untuk memperbagus dan menguatkan keyakinan kita. Kenapa yakin kita harus diperkuat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada agama Islam dikuatkan keyakinan kita, dan termasuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuatkan keyakinan kita, karena iman kita itu yazid wa yanqus. Kadang bertambah dan kadang berkurang iman kita. Kadang kita mau banget untuk taat kepada Allah, tapi kadang kita pun agak malas untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Kadang kita semangat membaca Al-Quran, tapi kadang kita pun tidak begitu bersemangat untuk membaca Al-Quran. Iman kita naik dan turun seperti itu. Maka kita harus kuatkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan harus perbaiki yakin kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang kalau sudah yakinnya kuat, sudah benar-benar kuat keyakinannya, itu sesuatu yang tidak nampak seperti kita menyaksikan. Jadi misalkan, kenapa di sini dikatakan alaihi sara al-ghaibu ka'annahu syahadah. Kenapa kalau orang sudah kokoh keyakinannya, di hati ini sudah kuat banget, dan keyakinan itu sudah menempel di hati, sudah menguasai hati benar-benar yang ada di dalam kubur, adab-adab yang ada di dalam kubur, itu kita akan merasakan benar-benar, ya Allah, kalau saya berbuat baik, maka saya akan memperoleh nikmat di dalam kubur. Tapi kalau saya berbuat jahat, maka kita pun akan memperoleh adab di dalam kubur. Na'udzubillahi min dzalik. Kita bisa merasakan seakan-akan surga itu nampak. Ya Allah,
lihat ke sana itu surga. Kalau saya berbuat baik yang kita tampak surga. Kalau kita berbuat jahat, ya Allah, itu neraka. Takut kita akhirnya untuk berbuat kesalahan. Takut untuk melakukan sesuatu yang tidak mengundang ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau berbuat taat, ya Allah, itu ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau mau berbuat jahat, ya Allah, itu ada murkanya Allah Ta'ala. Saya tidak mau melakukan itu. Ka'annahu syahadah. Dia seakan-akan menyungsung. Sehingga yakin ini kuat. Benar-benar kuat. Wa inda dzalika yaqul al-muqinu kama qala Ali karramallahu wajhah. Sehingga orang yang memiliki keyakinan yang kuat itu seperti Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah berkata, seandainya dibukakan untuk melihat sesuatu yang tidak tampak, yang gaib, entah itu ni'amul qabri, nikmat di dalam kubur, ataupun azab di dalam kubur, entah ditampakkan surga ataupun ditampakkan neraka, masjadtu iman, masjadtu yakinan. Tidak bertambah keyakinanku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena sudah mentok yakinnya sama Allah. Sayyidina Ali udah mentok, sudah nggak usah ditunjukin apapun, sudah yakin itu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beda kayak kita. Kalau kita misal pernah dengar, Ka'bah itu orang kalau beribadah kepada Allah, melakukan sholat menghadapnya ke kiblat. Kita belum pernah lihat. Nanti ketika kita melihat Ka'bah, bertambah keyakinan kita untuk menyaksikan Ka'bah itu. Yakin, oh iya ini Ka'bah ini benar-benar ada. Tapi kalau Sayyidina Ali udah mentok keyakinannya. Udah mentok. Jadi tanpa ditampakkan pun, tanpa ditunjukkan pun sesuatu yang gaib, Sayyidina Ali sudah mentok. Sudah yakin sama Allah. Nggak usah ditunjukkan seperti itu pun sudah yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Luar biasa. Ya, semoga Allah kuatkan keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah, sehingga benar-benar yakin. Yakin ini dengan apa? Dengan semua janji-janjinya Allah. Kita pun akan yakin dengan itu semua. Tidak ragu sama sekali. Lan utawi yakin iku ibaratun istilahan kuwatil iman, saking kuwate iman bithabatihi kelawan tetepe iman warusukhi lan mantepe. Hatta yasira ka'annahu at-taudu syamih. Sehingga dadi apa al-iman iku ka'annahu kaya-kaya satuhune iman at-taudu syamih. At-taud itu gunung. Kuat. Keyakinannya sudah kuat, imannya sudah kuat, itu kayak gunung. Kalau gunung itu gunung yang menjulang tinggi, gunung yang besar, yang tinggi, itu kalau sudah nempel di bumi, nancep di bumi, itu nggak bakal bisa digoncangkan. Mau ada angin puting beliung, nabrak gunung, anginnya hancur sendiri, gunungnya nggak hancur. Mau ada gempa, rumah hancur semua, gunungnya nggak hancur, tetap kokoh. Lah orang yang punya keyakinan yang kuat, iman seperti nancep di dalam hati kita gunung, udah yakin sudah nggak bakal bisa digoncangkan oleh apapun. La tuzalziluhu asyuquq, tidak bisa digoncang-goncangkan dengan keraguan. Wala tuza'zi'uhul awham. Jadi orang kalau yang hatinya, imannya sudah kuat, yakinnya sama Allah sudah kuat, itu nggak bisa mau digoda dengan datangnya keraguan kepada kita, asyukuk wal auham, atau prasangka. Kalau syukuk itu syak itu keraguan 50-50. Jadi antara salah dan benar itu syak itu separuh-separuh. Ragu-ragu, jadi antara ini benar atau salah ya. Ini 50-50 di sini. Ini kalau syak. Tapi kalau ham itu salahnya itu lebih dominan. Misal salahnya 70%, benernya itu cuman 30%. Jadi lebih ini lebih besar salahnya yang disebut ham ini.
Jadi kalau orang yang sudah kuat imannya, kuat yakinnya dengan Allah, digoda dengan keraguan, dengan prasangka apapun tidak bisa. Tidak bisa digoda sama sekali. Keraguan itu adanya di mana? Di hati kita. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi akan datang kepada kita yang bikin was-was, yang bikin yuwaswis, menggoda di dalam hati kita. Yang goda ini siapa? Minal jinnati wan nas. Entah itu yang datang kepada kita, ngegoda kita, itu dari bangsa jin ataupun manusia. Jadi makanya kita sering meminta kepada Allah agar Allah jaga kita, lindungi kita. Karena yang goda kepada kita, kalau setan itu gampang sebenarnya. Setan itu ngalahin setan itu gampang. Kita baca ta'awud, setan kalah. Kadang godaan setan yang rambutnya hitam itu yang kadang ini, yang kadang apa, untuk mengendalikan. Misal kalau setan dari bangsa jin itu ketika kita zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, ini kabur setan, nggak bisa menggoda kita. Tapi kalau manusia yang menggoda kita, ayo deh kita jalan-jalan, ayo. Udah nanti masalah majelis mah nanti, ngaji nanti masih ada waktu. Udah kita jalan-jalan dulu, ini setahun sekali soalnya. Atau sebulan sekali, ini malam minggu, ayo kita jalan. Kita happy-happy malam minggu. Malam minggu cuma seminggu sekali, ngaji bisa besok lagi. Kalau yang goda manusia kadang kita nggak kuat. Ikut juga. Sebuah kesalahan, na'udzubillahi min dzalik. Maka kita meminta kepada Allah, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari godaan jin dan manusia. Semoga Allah menjaga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hatta la yabqa lisyuquqi wal awham wujudu albattah. Kalau orang sudah kuat yakinnya, benar-benar tertancap di dalam hati, benar-benar kuat kepada Allah, maka tidak ada sedikit pun, tidak akan ada sedikit pun keraguan sama sekali hati. Nah, ini penting, kita itu meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharap agar Allah kuatkan iman kita. Iman kita itu harus dikuatkan, karena al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Cuman kadang nambahnya begini. Ini kalau bertambah berkurang, bertambah berkurang. Antara bertambah sama berkurangnya banyakan mana? Kalau banyakan kurangnya masalah. Kita naik gunung baru melangkah 10, mundurnya 20 meter. Jalan lagi 5 meter, mundurnya 100 meter. Kapan sampainya akhirnya? Jadi banyak mundurnya atau banyak majunya. Maka kita harus minta Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sombong. Orang kayak saya, ya imannya pasti kuat. Orang kayak saya pasti selamat. Orang kayak saya pasti husnul khotimah. Ini tidak boleh sombong begitu. Kita harus benar-benar jaga hati kita. Ayo ya Allah, kenapa kok terjadi begini kepada saya? Saya kok sombong? Jangan ada. Hati wong Rasulullah sendiri. Rasulullah itu orang yang paling takwa di muka bumi ini. Yang paling takwa siapa? Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling beriman siapa? Rasulullah. Yang paling kuat imannya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah orang yang paling kuat imannya, orang yang paling kuat yakinnya, orang yang paling takwa kepada Allah, orang yang paling bisa menjalankan Al-Quran, yaitu Rasulullah. Namun Rasulullah yang demikian itu tetap meminta kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kuatkanlah hatiku atas imannya.
Jadi minta kepada Allah agar hatinya dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai para sahabat bertanya-tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau meminta seperti itu? Bukankah engkau adalah orang yang paling beriman dan orang yang paling kuat yakinnya kepada Allah, dan engkau adalah orang yang paling bertakwa? Atakhafu anta? Apakah engkau takut ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, hatiku terdapat di dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Diriku terdapat di dalam kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Allah yugallibuhu kaifa yasha. Allah itu membolak-balikan hati, terserah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi aku tetap berharap kepada Allah agar Allah tetapkan imanku, tetapkan keyakinanku. Itu Rasulullah tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dikuatkan imannya, dikuatkan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi kita. Kemudian ada lagi Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf diceritakan, diabadikan ceritanya di dalam Al-Quran apa? Doanya Nabi Yusuf. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, matikan aku dalam kondisi muslim dan pertemukanlah aku dengan orang-orang yang saleh. Nabi Yusuf, seorang nabi itu masih meminta kepada Allah agar dimatikan dalam keadaan membawa iman, dalam keadaan Islam. Dan Nabi Yusuf adalah orang yang saleh. Seorang nabi pasti orang yang saleh. Tapi Nabi Yusuf tetap meminta kepada Allah agar dipertemukan dengan orang-orang yang saleh. Ini Nabi Yusuf. Lah apalagi kita. Kita punya apa? Nggak punya apa-apa. Jangan pernah sombong dengan keimanan kita. Jangan pernah sombong dengan kepandaian kita. Jangan pernah sombong dengan jabatan kita. Jangan pernah sombong dengan kedudukan kita. Jangan pernah sombong dengan apa yang kita miliki. Dengan ilmu kita tidak boleh sombong sama sekali. Oh, saya orang dermawan, ya pasti kuat imannya. Oh, saya orang yang ahli ilmu, maka pasti saya mau husnul khotimah. Oh, saya sholatnya rajin, pasti husnul khotimah. Tidak boleh seperti itu. Kalau kita seperti itu, maka kata Habib Abdullah bin Ali al-Haddad, kita nggak boleh merasa aman. Ma amina ahadun ayyuslaba illa suliba. Orang tidak boleh merasa aman. Oh, orang kayak saya pasti aman, pasti husnul khotimah. Tidak boleh seperti itu. Karena kalau kita merasa aman, illa suliba, kecuali orang itu bakal dicabut. Orang seperti ini pasti husnul khotimah, orangnya tenang. Akhirnya dicabut sekalian, dia dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Orang kayak saya kuat yakinnya, kecuali dicabut sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala keyakinannya. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa? Kenapa kita itu harus memperkuat keyakinan kita dan tidak boleh sombong, tidak boleh merasa aman dengan itu semua? Karena ketika orang tidak merasa aman, itu pasti dia waspada. Orang kalau takut pasti waspada. Tapi kalau orang yang merasa tenang, dia tidak waspada sama sekali. Oh, tenang saya. Nanti kalau Israel datang, oh tenang saya. Saya pasti husnul khotimah. Dia nggak ada persiapan. Tapi kalau orang yang dia memiliki rasa takut, memiliki kekhawatiran, dia akan mempersiapkan dirinya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala sehingga meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Semoga termasuk kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kita tidak boleh merasa diri kita sombong. Kita tidak boleh sama sekali. Karena orang yang seperti itu, yang merasa sombong, itu adalah ciri-ciri orang yang keras hatinya. Orang yang keras hatinya ini sebabnya dari apa? Biasanya dia selalu mengikuti syahwatnya.
selalu keinginannya harus dipenuhi. Dia punya syahwat dunia yang kuat. Bahkan syahwatnya ini akan menjerumuskan dia untuk memperoleh dosa. Kayak contoh, oh saya harus punya ini. Karena kalau saya punya ini, nanti saya akan begini. Oh saya harus kaya raya. Nanti kalau saya sudah jadi orang kaya, nanti saya akan bersedekah. Oh saya harus jadi pejabat tinggi. Karena nanti saya kalau punya jabatan yang tinggi, saya akan begini. Syahwat. Syahwat dia tanpa dia ngontrol dirinya dia sendiri bahwa sebenarnya dia tidak mampu. Dia memaksakan syahwatnya. Kalau saya punya jabatan ini, nanti saya akan bereskan ini semua. Dia sombong. Sombong yang seperti ini bakal dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Fasyahwatun nafsi ma'adzunubi mujibatani qaswatal qulubi. Syahwat yang bercampur dengan dosa-dosa, syahwat nafsu yang bercampur dengan dosa, yang akhirnya menimbulkan melakukan dosa, maka kedua-duanya ini akan menjadikan kerasnya hati, beku hatinya. Orang kalau yang selalu syahwatnya pengen dipenuhi terus, maka nasihat pun gak bakal masuk ke orang itu. Dinasihatin sama siapa? Ente ngomong apa? Kamu ngomong apa sama saya? Siapa kamu nasihatin saya? Dinasihatin tidak akan masuk. Karena hatinya sudah beku, hatinya sudah keras. Tidak bisa. Karena menganggap dirinya benar. Orang lain salah, saya yang paling benar. Orang yang seperti ini ciri kalau orang ini adalah orang yang beku hatinya, keras hatinya. Tidak boleh kita seperti itu. Ya, kita harus hindari agar kita tidak memiliki hati yang kaku, hati yang keras. Ya, kenapa? Kalau orang yang memiliki hati yang keras, wa inna ab'adan nasi wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbinar rahim qalbun qasi. Jadi sesungguhnya sepaling jauhnya hatinya manusia dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang memiliki hati yang keras, hati yang beku, hati yang kaku, yang tidak bisa menerima nasihat. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Fa in ja'at min kharijin lam tasgha ilaiha al-udhun. Jadi kalau orang yang memiliki keyakinan yang kuat, yakinnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala kuat, itu mau ada bisikan apapun tidak bisa. Tidak bisa, telinga ini nggak bisa dengerin. Nggak mau dengerin yang seperti itu. Nggak bisa, rasanya aneh di kuping ini kalau ada sesuatu yang bikin keraguan, yang menjadikan dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuping ini nggak bisa nerima, panas rasanya. Nggak enak sudah kuping ini. Ada orang ngajak-ngajak ke jalan yang tidak baik, kuping ini nggak enak rasanya. Udah nggak kepengen sudah. Itu seperti itu. Walam yaltafit ilaiha al-qalbu. Dan hati pun tidak kepengen tolah-toleh, tengok-tengok untuk berbuat yang mengundang murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak kepengen sama sekali. Wasyaitan lan utawi setan la yastati'u iku ora kuasa sapa as-setan ad-dunuwa menggoda min sahibi hadzal yakin dari orang-orang yang memiliki keyakinan. Nah, setan saja kalau orang yang keyakinannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala kuat, setan saja nggak bisa goda. Gimana coba? Setan nggak bisa goda. Enak kalau seperti ini. Ayo tanamkan yang kuat keyakinan. Setan nggak bisa goda orang yang memiliki keyakinan yang kuat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal yafirru minhu wa yafriq wa yaqna'u bis salamah. Akan tetapi bahkan malah justru setan itu akan kabur, minggat dari orang-orang yang memiliki keyakinan yang kuat.
Wa yaqna'u bisalam, mending cari aman sudah, kata setan, mending saya cari aman. Terbakar setan itu kalau mendekati orang-orang yang punya keyakinan kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala, kama kaya barang qala kang wis ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana satuhune setan iku la yafraqu, teman-teman menjauh, mencar minggat sapa setan min dhilli Umar, saking bayang-bayangane Umar, Sayyidina Umar. Jadi kata Rasulullah, setan itu kalau lihat bayangannya Sayyidina Umar saja kabur coba. Kenapa? Karena saking kuatnya keimanannya Sayyidina Umar bin Khattab, sampai setan saja kalau ketemu Sayyidina Umar, lihat bayang-bayangannya kabur. Gak berani deketin, tertakut terbakar setan itu. Wa masalaka Umar fajjan illa salaka syaitan fajjan akhar. Dan tidaklah melewati sapa Sayyidina Umar fajjan ing dalan gang illa salaka kejaba lewat sapa asyaitanu setan fajjan akhar ing dalan kang liya, ing gang kang liya. Jadi kalau gini, ini ada gang, Sayyidina Umar lewat di sini. Kemudian setan dari sana masuk ke sini, lihat Sayyidina Umar, mending dia kabur lagi, balik lagi, nggak mau nemuin Sayyidina Umar. Mending cari jalan lain daripada lewat jalan yang dilewati oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Lah inilah kekuatan iman. Maka ayo kuatkan iman kita kepada Allah. Gimana sih kita itu bisa kuat imannya? Bahkan di sini dikatakan orang yang imannya kuat sampai bisa meyakini sesuatu yang nggak nampak seperti nampak. Gambarannya begini. Kalau kita semua melihat ada bungkus kotak kuning, di situ ada tulisannya Jisamsu 234. Kira-kira dalamnya apa? Kita yakin dan tidak ragu sama sekali pasti di dalamnya rokok. Benar tidak? Kita padahal nggak lihat dalamnya, belum dibuka, kita belum nyobek itu, belum disobek, belum dilihat. Tapi kita menyaksikan bungkus itu, kita yakin pasti dalamnya itu rokok. Itu yakin. Dan begitu pula kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin kalau saya berbuat baik pasti saya akan diselamatkan oleh Allah kelak di akhirat, dan saya akan diberi hadiah surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau saya berbuat jahat, pasti saya akan dapat balasan dan dapat siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Tertanam di dalam hati yang kuat. Nah, orang yang punya keyakinan seperti ini, setan pun tidak mampu untuk menggoda orang tersebut. Semoga Allah kuatkan keyakinan kita. Amin ya rabbal alamin. Wal yaqinu lan utawi yakin iku yakwi kuat apa yakin. Wa yahsunu lan bagus bi asbabin kelawan piro-piro sabab. Jadi yakin, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadi kuat dan akan menjadi baik, akan menjadi bagus, akan lebih cantik keyakinan kita kepada Allah itu ketika kita bisa melakukan beberapa hal. Ada sebab-sebabnya yang menjadikan kita yakinnya itu lebih kuat. Minha wa huwa utawi sabab iku al aslu dasar alladzi alaihi al madar. Ayus dia ingin toh memperhatikan sapa al abdu abad biqalbihi kelawan atine abad wa udunihi kuping abad ila istima'il ayati maring ngringoake piro-piro ayat wal akhbari lan piro-piro hadis ad-dalati ala jalalillahi ta'ala kang nuduhaken ing atase keagungane Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang membuat hati kita ini semakin yakin, semakin kuat keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah pertama, kita itu telinganya harus dibiasakan untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis
yang menunjukkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok ayat-ayat Al-Qur'an? Nah, di sini. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu ketika disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Bergetar hatinya ketika mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dibacakan kepada mereka, yaitu ayat-ayatnya Allah, maka bertambah lagi keimanannya. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kalimat dibacakan itu kan ini kan dibaca ya. Kalau dibaca berarti kan orang lain yang ngebaca, kita yang dengerin. Betul tidak? Kalau misalkan seperti itu, berarti kita boleh dong duduk di satu majelis mendengarkan orang ngaji. Ngerti tidak? Kita duduk di satu majelis mendengarkan orang berzikir kepada Allah. Dan kita pun ikut berzikir kepada Allah. Ketika disebutkan namanya Allah, bertambah keyakinan kita kepada Allah. Bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi akhir-akhir ini, berarti ini kalau di sini dibacakan, ketika disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, bergetar hati orang yang beriman. Kalau dalam satu majelis banyak orang yang duduk berzikir kepada Allah, berarti bagus tidak? Bagus kan? Karena akan menambah keimanan kita kepada Allah. Orang pada ingat semua Allah. Bareng-bareng kita berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bareng-bareng ingat kepada Allah. Tergetar hati kita untuk ingat kepada Allah. Berarti bagus kan? Dan ketika itu pun dibacakan, kita mendengarkan ayat-ayat Allah. Kita mendengarkan hadis-hadisnya Rasulullah bareng-bareng dalam satu majelis. Maka akan bertambah pula keimanan kita. Lah kemudian ada beberapa orang di zaman sekarang yang menganggap bahwa kita duduk bareng kemudian zikir bersama kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah sebuah kemungkaran yang harus dihindari. Lah terus gimana? Orang lagi ingat sama Allah, bareng-bareng pada ingat sama Allah, salah. Lah terus gimana? Padahal idza marartum biriyadil jannah farda'u, jika kalian melewati taman surga maka ikutlah, bergabunglah. Sampai akhirnya bertanya, apa itu taman surga? Halaqud dzikri, tempat orang berzikir, tempat orang mengingat Allah, tempat orang mengaji, tempat orang bersolawat, tempat orang membaca hadisnya Rasulullah. Tempat pokoknya di situ, tempat itu adalah tempat orang-orang pada ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita disuruh bergabung, disuruh ikut untuk hadir di taman surga, yaitu tempat orang-orang berzikir kepada Allah. Nah, zaman sekarang ada yang muncul bahwa kumpul bareng-bareng berzikir kepada Allah itu adalah sebuah kemungkaran. Ini model apa lagi sekarang? Ini diperintahkan tapi ini dilarang. Kenapa? Oh, zaman Rasulullah nggak ada zikir bareng, itu nggak ada. Lah orang ini sekarang rame-rame bareng-bareng ingat Allah, nggak boleh. Masya Allah, tabarakallah. Zaman sekarang terjadi seperti itu. Semoga Allah lindungi dan jaga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi termasuk yang menjadikan iman kita kuat, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kuat, itu adalah kita sering mendengar ayat-ayat Allah dan hadis-hadis yang menunjukkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala wa kamalihi, lan sempurnanya Allah. Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna, tidak ada sedikit pun cacat, tidak punya sedikit pun kekurangan. Wa 'azamatihi wa kibriyaihi wanfiradihi. Nah, ini besarnya Allah, kibriyaihi, agungnya Allah Subhanahu wa taala. Bumi ini luas.
langit ini luas. Sedangkan bumi yang kita anggap luas, beserta seluruh planet-planetnya, kalau digabungin jadi satu, ditaruh di langit pertama, bagikan cincin yang dilempar di padang pasir. Nanti langit yang kedua ditaruh di langit yang pertama ditaruh di langit yang kedua, bagikan cincin yang dilempar di padang pasir. Begitu seterusnya. Berarti siapa yang maha besar? Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sudah bertafakur akan itu semua, muncul dari hati untuk apa? Menyebutkan kalimat Allahu Akbar. Ya Allah, siapa yang maha besar? Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kita dengan mengucapkan takbir, kita menjadikan kita sombong, hebat. Tidak, jangan sampai salah paham tentang itu. Ya, kita menyebutkan Allahu Akbar itu dengan penuh kerendahan. Allah besar ya Allah, Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Itu di dalam mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Wa ala sidqir rusuli wa kamalihim wa ala sidqir rusuli lan ingatase benere para-para utusane Allah, wa kamalihim lan sempurnane rusul, wa ma uyyidu bihim minal mu'jizat, wa ma halla bimu'anidihim min anwa'il uqubat, wa ma warada fil yawmil akhir min ithabatil muhsinin wa mu'aqabatil musiin. Yakfihim anna anzalna alaikal kitab yutla alaihim. Awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitab yutla alaihim. Kemudian kita pun harus percaya untuk memperkuat keyakinan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus percaya dengan utusan-utusan Allah dan dengan sempurnanya utusan-utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad adalah manusia yang maksum, yang tidak memiliki salah dan dosa, yang tidak memiliki kekurangan sama sekali. Tidak memiliki sempurna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus yakin. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun tentang kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, Nabi Muhammad, kita nggak usah berlebihan kepada Nabi Muhammad. Kalau kita berlebihan nanti menomorduakan Allah. Salah. Kita nggak boleh terlalu cinta kepada Nabi Muhammad. Kalau kita terlalu cinta kepada Nabi Muhammad, maka kita nanti menomorduakan Allah. Salah. Kita tidak bakal kenal Allah kalau tidak ada Nabi Muhammad. Kita tidak bakal tahu iman kalau tidak ada Nabi Muhammad. Kita tidak bakal tahu Islam kalau tidak ada Nabi Muhammad. Kita tidak bakal tahu Al-Quran kalau tidak ada Nabi Muhammad. Kita tidak tahu mana yang hak dan mana yang batil kalau tidak ada Nabi Muhammad. Kita tidak bakal tahu sholat kalau tidak ada Nabi Muhammad. Kita tidak bakal tahu puasa kalau tidak ada Nabi Muhammad. Segala sumber kebaikan dan segala sumber yang mengundang ridhonya Allah itu datang melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah menyatakan apa? Qul, katakan ya Muhammad kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian semua mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikuti siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, baru nanti Allah akan mencintai kalian semua. Berarti jalurnya untuk memperoleh cinta dari Allah lewat siapa? Lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti cinta kepada Rasulullah, mengikuti Rasulullah, itu perintah bukan? Perintah. Kemudian Rasulullah menyampaikan, "Hibbullaha lima yaghdukum bihi min ni'am, wa hibbuni li hubbillah." Cintailah Allah karena Allah zat yang telah memberikan nikmat kepada kalian, yang telah memberi makan kepada kalian, memberi rizki kepada kalian, memberi sehat kepada kalian, memberi kebahagiaan kepada kalian. Maka kalian cintailah Allah. Wahibbuni lihubbillah, cintailah aku atas dasar cintamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahibbu ahla baiti lihubbi, cintailah keluargaku atas dasar cintamu kepadaku.
kita diperintahkan untuk mencintai keluarganya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atas dasar apa? Atas dasar cintamu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaman sekarang ada yang menyatakan lagi nggak perlu berlebihan kepada keluarganya Rasulullah. Udah yang penting mah takwa. Nggak boleh. Ini perintah. Apapun kondisinya, ini perintah dari Rasulullah kita jalankan. Kita hormati, kita ta'zimi, kita jaga. Ini wujud bagaimana kita menjalankan sunnahnya Rasulullah. Jangan bilang sunnah, tapi sebenarnya banyak hal-hal yang ditentang dari ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak boleh. Kemudian dengan keyakinan ini tertanam kuat di dalam hati kita, tidak ada keraguan, dan akhirnya dengan kita tahu keesaan Allah, keagungan Allah, kesempurnaan Allah, akhirnya baru kita merasakan lemahnya diri kita, banyak kurangnya diri kita, tidak mampunya diri kita, bodohnya kita akan merasakan hal itu. Yang maha sempurna siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sempurna lagi siapa? Dari manusia adalah utusan-utusan Allah. Sedangkan kita bukan manusia yang sempurna. Maka karena kita bukan manusia yang sempurna, jangan pernah kita mudah untuk menyalahkan orang lain. Wong kita pun banyak kesalahan, kita pun banyak kekurangan. Jangan kita menganggap diri kita paling benar, orang lain semua salah. Kita yang paling benar, orang semua sesat. Kita adalah yang nanti selamat di hadapan Allah, masuk ke dalam surga, yang lain neraka. Loh, kita nggak boleh begitu. Al-haq merabbikum. Kebenaran itu hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak memiliki hak seperti itu. Kita hanya ikhtiar, kita hanya mengajak agar orang-orang bisa memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan semua manusia agar dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat petunjuk dari Allah, dan semoga kita beserta orang-orang sekeliling kita, orang-orang yang kita cintai, sahabat-sahabat kita, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak boleh kita sombong seakan-akan kita pasti selamat. Kita hanya meminta kepada Allah agar Allah selamatkan kita dunia dan akhirat. Tugas kita adalah apa? Mengajak. Mengajak, menyelamatkan. Kalau mengajak dan menyelamatkan itu bukan menyalahkan. Ngajak ya ngajak. Karena mengajak gimana? Ayo ikut. Ayo. Bukan disalahkan. Oh, kamu salah, kamu ini. Yang ada perang nanti. Musuh-musuhan nanti. Kita bukan hakim yang mudah menyalahkan orang. Kita itu ngajak orang yang belum taat biar mau taat. Orang yang masih berbuat maksiat ayo diajak supaya meninggalkan kemaksiatan. Orang yang belum beriman diajak supaya beriman. Tugas kita itu sudah. Kita nggak bisa memaksakan orang itu harus begini. Tidak bisa. Ini semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberi kekuatan kepada kita, membantu kepada kita agar kita dikuatkan imannya. As-sababus tsani utawi sabab kang kaping pindho iku ayyang dura ing yen toh deleng sapa man bi'ainil i'tibar kelawan pandangan mengambil pelajaran fi malakutis samawati wal ard ing dalem kerajaane langit lan bumi. Jadi sabab yang kedua untuk kita bisa tambah keyakinannya kepada Allah adalah kita memandang sesuatu dengan pandangan untuk mengambil pelajaran. Yang kita pandang apa? Adalah kerajaannya Allah yang ada di langit dan bumi. Ciptaan Allah yang ada di langit dan bumi. Kita melihat ya Allah subhanallah. Kita mau sombong apa? Kita bikin bintang satu saja kita nggak bisa. Kita bikin bulu mata kita aja biar bisa panjang terus nggak bisa. Kita jadikan agar ini bulu alis ini bisa panjang terus aja nggak bisa. Semua atas kemampuan Allah alis ini bisa berhenti.
pada batas-batas tertentu. Bulu mata ini bisa berhenti pada batas panjang tertentu. Subhanallah, ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melihat bumi. Ya Allah, langit begitu luasnya, bumi begitu luasnya, gunung menjulang tinggi, lautan begitu luasnya. Ini adalah keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita melihat seperti itu, ini akan menambah keyakinan kita, memperkuat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ngelihat tubuh kita ya kadang kita sampai bingung. Ya Allah, Allah ciptakan mulut. Untuk apa? Agar kita bisa ngomong, kita bisa makan. Supaya kita bisa hidup sehat, punya tenaga, harus ada makanan yang masuk ke mulut, ke tubuh kita. Allah ciptakan mulut. Kemudian tidak cukup seperti itu, makanan yang masuk butuh dikunyah, maka Allah siapkan rahang supaya bisa goyang-goyang. Kemudian Allah ciptakan gigi sehingga makanan itu bisa digerus. Kemudian akhirnya didorong makanan itu masuk ke dalam perut. Di perut diproses lagi. Setelah diproses terpisah antara sari makanan, air. Kemudian terpisah lagi, ini gizi, ini lari ke sini. Ini yang air jadi keringat. Yang ini lari ke sulub. Yang perempuan lari ke taraib. Untuk dijadikan sebagai sel telur bagi perempuan. Yang masuk ke sulub. Untuk dijadikan sebagai sperma buat laki-laki. Kemudian ada yang lari ke tulang belakang untuk diproduksi menjadi sel darah merah. Sel darah merah dikirim lagi ke paru-paru mengambil oksigen, dihempaskan oleh jantung untuk mengelilingi saraf manusia. Yang mana saraf manusia panjangnya adalah 90.000 kilometer. Panjang yang luar biasa. 90.000 kilometer. Sedangkan bumi yang kita anggap luas, diameter bumi cuma berapa? 12.746 kilometer. Cuman 12.746 kilometer diameter bumi. Sedangkan sedangkan saraf manusia itu 90.000 kilometer. Berapa kali lipat dari diameter bumi saraf manusia ini? Panjang luar biasa. Dihempaskan darah itu dari jantung, membawa oksigen, sel darah merah mengelilingi saraf manusia yang begitu panjang. Ini semua kita tidak pernah menjalankan itu. Yang menggerakkan ini semua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berpikir tentang apa yang ada di tubuh kita sudah luar biasa keagungan Allah. Apalagi kita melihat alam semesta ini, ya Allah, subhanallah, semua ciptaan Allah. Semua adalah makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan kita berpikir seperti itu, menjadikan kita benar-benar merasa menjadi manusia yang lemah, manusia yang penuh kekurangan. Akhirnya keyakinan kita semakin kuat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadikan diri kita semakin bergantung kepada Allah. Tidak pernah merasa diri kita mampu, kemampuan segala sesuatu hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا التوبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نضى بكل سول
صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش صحبه والحمد للإله في البدء والتناهي ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع للكتر الأنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وخل أتقياء علما نقضى بالخير ونكف كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصعب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.